Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kaisar Yun telah menyelamatkan dunia dan membunuh kejahatannya, mengembalikan kedamaian ke primal chaos. Pencapaiannya tak tertandingi, kekuasaannya tiada tandingannya, dan pemerintahannya tidak akan pernah berakhir. Begitu kuatnya tangisan mereka sehingga riak-riak muncul di seluruh proyeksi alam dewa. Salam Kaisar Yun. Tidak ada seorang pun yang bisa tidak menaati tekanan surgawi. Semua realem king tingkat tinggi dan praktisi dari 3 alam bersujud kepada Yun Ce. Lama sekali kemudian, ketika dianggap tepat untuk mengangkat kepala sekali lagi, mereka menemukan bahwa pria itu entah bagaimana merasa lebih tak tersentuh daripada sebelumnya. Alam dewa telah ada selama jutaan tahun, namun alam terkecil pun harus menghabiskan banyak waktu untuk membangun kekuatan mereka sebelum naik ke kekuasaan, dan itu hanya jika takdir berpihak pada mereka cukup lama agar hal itu bisa terjadi. Namun, Yun Ce, seorang pemuda berusia sekitar 30 tahun yang bahkan belum pernah menginjakkan kaki di alam dewa selama 20 tahun, entah bagaimana berhasil membalikkan status quo selama jutaan tahun sepenuhnya, menyatukan 4 wilayah dewa, dan bangkit menjadi kaisar besar pertama sepanjang sejarahnya. Tidak ada yang tahu akan jadi apa alam dewa di bawah pemerintahan Kaisar Yun. Apapun masa depan yang mungkin terjadi, Yun Ce akan selalu menjadi keajaiban paling cemerlang dan bitah terburuk. Dia tidak tertandingi sekarang, dan mungkin tidak akan pernah bisa dilampaui. Nama dan gelarnya juga akan dikenang selamanya. Kaisar Qilin tiba-tiba pindah ke tepi kota Kaisar Yun dan melambaikan tangannya sekali. Aliran cahaya abu-abu kebiruan mengalir ke bawah sebelum menyebar ke tirai raksasa. Semua orang yang mau mematuhi Kaisar Yun dan menjadi pelayan abadinya boleh mengukir nama mereka di atas cahaya ini sekarang. Tetapi ingat, kebaikan yang mulia hanya bertahan 1 kali saja. Setelah Anda mengukir nama Anda di lampu ini, Anda tidak akan pernah bisa kembali. Yang setia akan mengambil bagian dalam perlindungannya, dan yang tidak setia akan menderita nasib seperti Dewa Naga dan Laut Selatan. Yun Ce tidak mengucapkan sepatah kata pun sejak itu, umumkan Tianli. Namun, kekuatan angkuhnya telah meresap ke dalam jiwa setiap orang seperti langit yang runtuh, mencekik mereka seperti sejuta gunung, dan memadamkan bara perlawanan mereka sepenuhnya. Ketika tirai cahaya mengalir dari kota Kaisar Yun, 1 sosok biru dan 1 kuning Sui Ying Yue dan Lu Zu terbang ke arahnya dan mengukir nama, alam cahaya berkilau, dan alam langit yang terselubung, lebih cepat dari siapapun. Setelah realem King bintang atas lainnya terbangun dari kesurupan mereka, mereka juga meledak ke arah layar cahaya dan mengukir nama alam mereka di tirai cahaya juga. Tak seorang pun mau dianggap ragu-ragu, terutama karena Kaisar Yun sedang mengawasi mereka dari atas saat ini. Ini hanyalah sebuah pernyataan kesetiaan yang sederhana, namun para realem King bintang atas praktis bertarung satu sama lain hanya untuk menampilkan nama realem mereka di layar cahaya di tempat yang mencolok bahkan sedetik lebih cepat. Tidak hanya itu, setiap detik adegan tersebut diproyeksikan secara langsung ke seluruh alam dewa. Pada titik ini, siapapun yang mengklaim bahwa mereka tidak memahami sepenuhnya bobot gelar Kaisar Yun, setelah menyaksikan penyerahan penuh dunia raja dan persaingan antara raja dunia bintang atas hanya bisa berbohong. Namun, ada 3 realem King bintang atas yang, tidak seperti orang lain di sekitar mereka, ragu-ragu untuk mencantumkan nama realem mereka di layar cahaya. Sekte Master Huo, lakukanlah. Yan Wanchang menghela nafas berat. Hanya kamu yang bisa. Namun, Huo Ruli menggelengkan kepalanya dan berkata,
saya tidak memiliki hak untuk mewakili raja kerajaan saya. Tapi itu adalah tanggung jawabmu, bukan tanggung jawab kami untuk melindungi alam Dewa Api, apapun risikonya, kata Yan Juhai dengan ekspresi rumit di wajahnya. Lupakan melampaui otoritas kita, kita bahkan bisa menyerahkan nyawa kita jika itu berarti menjaga wilayah kita. Ditambah lagi, kamu adalah penguasa Realm King. Dia paling menghormatimu dibandingkan kami semua, dan paling tidak, hakmu untuk melanggar lebih besar daripada hak kami. Huo Ruli ragu-ragu sejenak. Kemudian, dia menyerbu ke arah layar cahaya dan mengukir Flame God Realm di atasnya. Dia tahu Huo Poyun pasti akan melihat ini. Apakah Anda Master Sekte Huo dari alam Dewa Api? Huo Ruli baru saja hendak pergi ketika sebuah suara mengejek memasuki telinganya. Saya belum pernah mendengar apapun tentang kenaikan Anda menjadi Raja Alam Dewa Api, Master Sekte Huo. Apakah Anda lupa memberitahu saya? Betapa tidak sopannya kamu. Huo Ruli bahkan tidak perlu menoleh untuk mengetahui bahwa pembicaranya adalah musuh lama Alam Dewa Api, Raja Alam Api keturunan. Dia menjawab dengan dingin, Raja kerajaan kita sedang sakit, jadi saya menggantikannya. Hanya itu saja, Raja Alam Api keturunan mencibir. Sakit, Kaisar Yun adalah Kaisar Agung pertama dari seluruh alam dewa. Lupakan sakit, dia harus merangkak meskipun dia sedang menghembuskan nafas terakhir. Tapi alih-alih melakukannya, dia mengirim Master Sekte kecil untuk mewakilinya. Suara Descendant Fire Realm King tiba-tiba berubah menjadi parah. Ini jelas merupakan tindakan penghinaan terhadap keagungannya. Apa yang ingin kau katakan, alam Dewa Api? Hingga saat ini, tidak ada seorang pun yang berani mengatakan apapun karena tekanan berat dari kehadiran Kaisar Yun. Itulah sebabnya keributan itu menarik perhatian setiap pasang mata. Huo Ruli tidak takut apapun sepanjang hidupnya, tetapi pada saat ini, dia merasa jiwanya hampir lepas dari ketegangan, dan darah panasnya yang biasanya meleleh menjadi es. Dia bisa merasakan tatapan para Realm King, Kaisar Dewa, dan Kaisar Yun sendiri yang semakin kokoh di lokasi ini. Salah satu cara terbaik untuk membangun kekuatan seseorang adalah dengan memberi contoh pada seseorang. Mau tak mau dia bertanya-tanya apakah alam api keturunan akan dihargai atas kontribusi mereka, dan alam dewa api akan dikambing hitamkan atas tindakan penghinaan mereka dan dihancurkan. Lagi pula, faktanya adalah Raja Alam Dewa Api tidak menghadiri upacara penobatan akbar. Dia belum bertekuk lutut ketika Realm King Timur telah tunduk kepada Master Iblis, dan dia hampir dieksekusi oleh Yun Ce di Snow Song Realm. Alam Dewa Api tidak mempunyai niat seperti itu. Yan Wanchang melangkah maju dengan tergesa-gesa dan berdiri bersama Huo Ruli. Namun, dia tidak cukup kuat untuk menahan tekanan spiritual dari semua Realm King yang lebih tinggi di depannya, dan para kaisar dewa di atasnya. Jantungnya tiba-tiba berdegup kencang, dan semua protes yang akan dia buat tertahan di tenggorokannya. Saat perhatian semua orang tertuju pada selingan singkat ini, cahaya putih tiba-tiba meledak dari belakang kerumunan dan langsung menuju layar cahaya. Letusan energi dalam yang tiba-tiba sangat dahsyat, menembus lapisan ruang seolah-olah tidak lebih dari air. Semua Realm King tingkat tinggi di sebelahnya juga diusir. Orang iblis tercela, kamu, seorang kaisar. Kamu akan dihukum oleh surga. Pekikan yang mengerikan mengiringi suara ruang yang hancur. Itu adalah suara seorang wanita, namun kehancuran dan kebencian di baliknya menyebabkan bulu kuduk semua orang berdiri. Perhatian semua orang langsung dialihkan dari ketiganya dan ke arah pemilik suara.
Apa yang mereka lihat adalah wajah terkenal yang tak seorang pun raja kerajaan berani lupakan. Dia adalah Luo Guxi. Namun, ada perbedaan besar antara Luo Guxi yang mereka ingat dan yang mereka lihat saat ini. Sebagai permulaan, dia tampak seperti telah menua dalam waktu yang sangat lama. Rambutnya setengah putih, ada lingkaran hitam di sekitar matanya, dan wajahnya sangat berubah. Jika bukan karena aura uniknya, tidak ada yang bisa menandingi penampilannya saat ini dengan peri Guxi. Entah bagaimana, tidak satu pun dari mereka yang menyadari keberadaannya sampai sekarang. Dia pasti menggunakan metode aneh untuk menutupi auranya. Mungkin itu karena para kaisar dewa berada terlalu tinggi di langit, tapi mereka sepertinya tidak menyadarinya sampai dia menampakkan dirinya juga. Meski wajahnya berubah, kekuatannya tidak berkurang sedikit pun. Sebagai mantan praktisi terkuat di bawah kerajaan-kerajaan wilayah timur, serangannya memiliki kekuatan untuk membelah gunung dan menghancurkan langit itu sendiri. Tentu saja, Yun Ce dikelilingi oleh para kaisar dewa. Dia tidak perlu mengangkat satu jari pun, dan 10 Luo Guxi tetap tidak akan mampu melukai sehelai rambut pun di tubuhnya. Layar terang adalah cerita yang sama sekali berbeda. Tidak mungkin ia bisa bertahan dari serangan berkekuatan penuh dari Luo Guxi. Layar cahaya itu berisi daftar seluruh dunia yang telah bersumpah setia kepada Kaisar Yun. Jika itu dihancurkan di depan mata setiap pria dan wanita di seluruh Primal Chaos, itu pasti akan memberikan pukulan telak terhadap citranya. Namun, hal itu terjadi terlalu tiba-tiba, dan terjadi ketika semua orang sedang terganggu oleh hal lain. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh Realm King tingkat tinggi untuk menghentikannya. Pada saat inilah mata ketiga leluhur Yama bersinar dengan cahaya hitam. Luo Guxi telah menunggu kesempatan sempurna seperti ini. Begitu pula, mereka sudah siap berangkat sejak awal. Saat dia bertindak, ketiga leluhur Yama segera memanggil kekuatan mereka dan masing-masing melepaskan seberkas energi hitam dari atas. Tidak ada yang meragukan kekuatan Luo Guxi, tapi dia mungkin juga masih anak-anak sebelum ketiga leluhur Yama. Faktanya, jika Ratu Iblis tidak memerintahkan mereka untuk mencegah setetes darah kotornya pun menodai upacara tersebut, mereka tidak akan pernah merendahkan diri untuk menyerangnya bersama-sama. Kekuatan ketiga leluhur Yama melahap semua ledakan Luo Guxi yang membelah ruang seolah itu bukan apa-apa. Kelihatannya semudah mengepulkan asap. Penindasan terhadap kekuasaan terjadi secepat kemunculannya. Itu terjadi begitu cepat sehingga bahkan para guru ilahi tidak dapat bereaksi terhadap apa yang sedang terjadi. Ekspresi jelek Luo Guxi membeku ketika kekuatannya menghilang sebelum bisa menghancurkan layar cahaya. Pada saat yang sama, 3 gumpalan energi yang begitu gelap sehingga napasnya tertahan di tenggorokan menyelinap ke dalam tubuhnya, menekan energinya yang dalam, menyegel pembuluh darahnya yang dalam dan melumpuhkannya hingga ke setiap sel. Lupakan bergerak atau menggunakan energinya yang dalam, dia bahkan tidak bisa merasakan dinginnya jari kelingkingnya lagi. Di kota Kaisar Yun, Mu Suanyin mengangkat jarinya dan membuat gerakan mengetuk. Gambar seekor burung phoenix es melintas di atas Luo Guxi, dan ding! Cahaya biru tua menyebar ke seluruh tubuh Luo Guxi dengan kecepatan luar biasa hingga dia berubah menjadi patung beku. Kemudian, dia berhamburan ke dalam awan debu berlian di hadapan banyak pupil yang mengecil. Bahkan tidak ada satupun jejak darah. Mu Suanyin kemudian melihat ke belakang dan berbicara dengan suara dingin, "Singkirkan debu mayat. Itu tidak akan mencemari tanah ini." Beberapa badai hitam segera muncul entah dari mana, menangkap debu berlian sebelum sempat berhamburan, dan membawanya ke tempat yang jauh di mana tidak ada indera yang bisa menjangkaunya.
Seperti yang dijanjikan, tidak ada setitik pun Luo Guxi yang tertinggal. Keheningan menyelimuti ruang di bawah kota Kaisar Yun. Luo Guxi, seorang Divine Master tingkat 9, adalah mantan praktisi terkuat di bawah kerajaan wilayah timur dan yang terbaik di antara semua raja kerajaan yang lebih tinggi. Praktis tidak ada seorang pun yang belum pernah mendengar namanya. Upaya balas dendamnya yang kejam dan menakutkan tentu saja sesuai dengan reputasinya juga. Namun, orang seperti itu telah dihancurkan dengan begitu cepat dan mudah sehingga mereka bisa salah mengira dia sebagai belalang di pinggir jalan. Terlebih lagi, pembunuhan itu terjadi tepat di depan mata para Realm King yang lebih tinggi yang hadir pada upacara tersebut, dan semua praktisi mendalam sedang menonton proyeksinya saat ini. Hal itu menimbulkan rasa teror di hati mereka yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Luo Guxi sudah jauh lebih kuat dari mereka semua, namun bawahan dari Master Iblis, tidak, Kaisar Yun bahkan lebih kuat dari itu. Itu adalah semacam kekuatan yang bahkan melampaui imajinasi terliar mereka. Jika Luo Guxi yang kuat bisa dimusnahkan dalam sekejap, apa yang bisa mereka lakukan? Kaisar Yun baru saja membuktikan tanpa mengangkat satu jari pun bahwa penolakan dan angan-angan dari praktisi mendalam yang tak terhitung jumlahnya adalah bahan bakar untuk lelucon paling lucu dan paling bodoh di seluruh alam semesta. Raja alam langit terselubung, Lu Zhou tiba-tiba berlutut, mengisi tenggorokannya dengan energi yang dalam, dan meraung sekuat tenaga. Kekuatan ilahi yang mulia maha kuasa dan mencakup segalanya, dan wanita gila itu, Luo Guxi hanyalah seekor semut di hadapannya. Tidak ada dosa yang lebih besar di bawah langit ini selain menentang Kaisar Yun, dan semua orang yang mencobanya akan menemui kematian yang paling parah. Semua yang ikut serta dalam perlindungan Kaisar Yun akan berusaha melenyapkan kejahatan ini setelah mereka kembali ke alam kita. Semut rendahan ini tidak akan mengganggu suasana hati Kaisar Yun. Teriakan sekeras-kerasnya Lu Zhou berhasil mematahkan kesadaran para Realm King yang lebih tinggi dan membuat mereka berlutut. Bahkan ketika mereka meneriakkan sumpah kesetiaan mereka tidak tidak menghilangkan rasa takut dalam jiwa mereka untuk waktu yang lama. Luo Guxi jelas telah merencanakan balas dendamnya sejak lama, tapi bukan saja dia gagal mendaratkan setitik debu pun pada Yun Ce, Qiu Yao telah menggunakannya untuk memperkuat otoritas Yun Ce dengan cara yang paling langsung dan mengintimidasi. Sementara itu, Huo Ruli, Yan Juhai, dan Yan Wanchang menghela nafas lega. Setelah selingan singkat namun menggetarkan hati itu, tidak ada lagi yang memperhatikan alam Dewa Api. Kelegaan mereka hanya berlangsung selama beberapa tarikan napas sebelum rasa cemas yang luar biasa menekan hati mereka. Di mata banyak orang, alam bintang atas adalah keberadaan yang tidak dapat diatasi, tetapi bagi Yun Ce, alam tersebut adalah tempat yang paling sederhana. Sebagai Raja Alam Dewa Api, Huo Poyun harus memahami konsekuensi dari ketegarannya, bahkan mungkin kebodohannya. Tapi dia bertentangan dengan orang-orang di bawah kota Kaisar Yun yang panik, mereka yang berdiri di atasnya tampak sama sekali tidak terganggu. Setelah melirik Yun Ce dengan hati-hati, dan menatap mata Ratu Iblis untuk jeda singkat, Qi Tianli bangkit kembali dan melanjutkan pengumumannya. Qiu Yao akan dinobatkan sebagai Permaisuri Agung. Dia dianugerahi kekuatan untuk memerintah keempat wilayah dewa, memanfaatkan sumber dayanya, dan mengendalikan kehidupan makhluk apapun sesuai keinginannya. Mereka yang menentang permaisuri akan diperlakukan seolah-olah mereka sendiri yang menentang kaisar. Sejak zaman kuno, tidak ada permaisuri di pesawat manapun yang pernah berbagi kekuasaan yang setara dengan penguasa mereka. Tidak peduli apa sebutan mereka, ratu, permaisuri,
ibu suri, atau manajer harem mereka tidak boleh ikut campur dalam urusan pemerintahan, dan begitulah. Namun, permaisuri Kaisar Yun telah dianugerahi kekuasaan yang hampir setara dengannya. Penyihir Jiesin, penyihir Jieling, penyihir Yeli, penyihir Yaodai, penyihir King Ying, penyihir Lanting, penyihir Hua Jing, penyihir Yuwu, dan penyihir Canyi akan dijadikan selir kekaisaran Kaisar Yun dan para pelayan eksklusif dari Permaisuri Qi. Mereka akan membantu Kaisar dan Permaisuri memenuhi kebutuhan mereka. Dewa Bintang Serigala Surgawi, Xingwu dianugerahi gelar Permaisuri Bintang. Dia akan tinggal di Istana Bintang Pelangi. Kaisar Dewa Langit Brahma, Yun Qianying dianugerahi gelar Permaisuri Bayangan. Dia akan tinggal di Istana Bayangan Sutra. Meiyin Divine Maiden, Sui Meiyin dianugerahi gelar Consort Sound. Dia akan tinggal di Color Sound Palace. Kaisar Naga Biru, King Ke dianugerahi gelar Permaisuri Biru. Dia akan tinggal di Istana Naga Biru. Kaisar Dewa Laut Dalam, Chang Suhe dianugerahi gelar Permaisuri Rahmat. Dia akan tinggal di Istana Suhe. Penyihir, Dewa Bintang, Dewi Wanita, dan bahkan Kaisar Dewa, setiap nama adalah bintang yang bahkan tidak berani diimpikan oleh guru ilahi seumur hidup. Namun, mereka semua akan menjadi permaisuri Kaisar Agung. Snow Song Realm King, Mu Suanyin dianugerahi gelar Permaisuri Ice. Dia akan tinggal di Ice Phoenix Palace. Lebih dari separuh Realm King tingkat tinggi mendongak kaget begitu mereka mendengar ini. Beruntung bagi mereka, mereka mempunyai pikiran atau lebih tepatnya kekurangan pikiran untuk tetap tutup mulut. Di Snow Song Realm, kerumunan yang sudah sunyi tiba-tiba membeku. Kemudian, mata mereka melebar seperti piring, dan rahang mereka menyentuh lantai dengan suara keras. Seluruh dunia tahu bahwa Mu Suanyin adalah guru Yun Ce. Beberapa tahun yang lalu, Mu Suanyin benar-benar membela Yun Ce sampai mati di luar Blue Pole Star. Itu adalah pilihan dan tindakan yang mempertaruhkan keberadaan Snow Song Realm itu sendiri. Pengorbanan seperti itu membuat siapapun yang menyaksikannya dengan mata kepala sendiri pasti bertanya-tanya apakah mereka lebih dari sekadar guru dan murid. Yang ada hanya keheningan yang mengejutkan di bawah kota Kaisar Yun. Jika ada yang keberatan dengan penawaran, mereka tidak menyuarakannya. Bagaimanapun, Yun Ce saat ini berdiri di atas setiap makhluk hidup di alam dewa, dan peraturannya dapat ditulis ulang sesuai keinginannya. Lupakan menjalin asmara dengan tuannya, dia bisa melakukan hal yang jauh lebih buruk dari itu, dan tidak ada seorang pun yang berani mengatakan sepatah kata pun tentang hal itu. Tentu saja, Sekte Divine Ice Phoenix mempunyai reaksi paling besar dari semua orang yang hadir. Bagaimanapun, mereka ada di sana secara langsung ketika upacara pemuridan berlangsung. Aku tahu itu, gumam Mu Tanzi sambil menghela nafas. Tindakan dan keputusan Mu Suanyin yang tidak wajar saat itu semuanya masuk akal sekarang. Mu Huanzi sedang mengertakkan gigi. Yun Ce, kamu animasi memem. Mu Tanzi menutup mulut temannya dengan es tepat sebelum dia melakukan perbuatan sesat. Apakah kamu mencoba untuk mati? Itu adalah Kaisar Yun bagimu. Mu Huanzi menepis lengan Mu Tanzi, tapi kemarahan di wajahnya belum hilang. Saya pikir kanon penobatan Dewa Phoenix S membekukan emosi seseorang sepenuhnya pada puncak kultivasi, jadi mengapa Master Sekte? Cih, Mu Tanzi mendecakkan lidahnya dengan nada menghina. Fei Xuemu sendiri sangat tergila-gila pada Kaisar Yun. Sangat munafik. Itu membuat Mu Huanzi terdiam sepenuhnya. Kembali ke kota Kaisar Yun, Mu Bingyun melirik adiknya dengan rasa ingin tahu dan menyadari bahwa dia sama sekali tidak terganggu oleh keterkejutan yang terlihat dari para Realm King.
Bahkan debu berlian yang beredar di sekelilingnya tidak terganggu sedikit pun. Tapi itu masuk akal. Dia benar-benar telah mati dan hidup kembali. Tidak ada lagi yang tersisa di dunia ini yang dapat memutuskan ikatan antara dia dan Yunce, apalagi hal sepele seperti penilaian masyarakat. Sementara itu, Qi Tianli masih melanjutkan pengumumannya. Sebuah biro penegakan akan didirikan di setiap alam bintang atas, alam bintang tengah, dan alam bintang bawah di 4 wilayah ilahi. Ia akan bertanggung jawab untuk menjaga hukum dan ketertiban di seluruh dunia. Chang Xitian akan diangkat menjadi kepala penegak, kepala dari semua penegak hukum. Selanjutnya, seorang wakil kepala penegak akan ditunjuk di setiap wilayah dewa. Raja Sui Qianheng dari alam cahaya berkilau besar akan mengawasi wilayah ilahi timur. Petugas Dewa Naga Biru King Ruo akan mengawasi wilayah ilahi barat, kepala penegak hukum Chang Xitian akan mengawasi wilayah ilahi selatan, dan selir kekaisaran Yuwu akan mengawasi wilayah ilahi utara. Para penegak hukum hanya akan bertanggung jawab kepada Kaisar Yun dan Permaisuri Agung. Selanjutnya, Raja Kerajaan dan para penegak hukum akan saling mengawasi. Jika seorang penegak hukum diketahui melakukan kejahatan sendiri, mereka akan dianggap bersalah ganda. Keheningan mutlak mendominasi seluruh alam dewa. Tidak ada satu orang pun terutama para penguasa yang tidak memahami apa arti pembentukan biro penegakan dan penegak hukum. Itu berarti kepala penegak hukum hingga penegak hukum terendah di alam bintang yang lebih rendah akan segera mencengkeram setiap inci alam dewa dalam cengkeraman maut atas nama Kaisar Yun. Bahwa pengumuman tersebut begitu singkat dan langsung terasa seperti pernyataan yang meremehkan skala permasalahannya. Setelah pengumuman mengejutkan itu adalah pengumuman berbagai peraturan. Energi mendalam yang gelap hanyalah sebuah cabang dari semua energi mendalam yang ada di alam semesta ini. Tidak ada yang lebih baik atau lebih benar dari yang lain. Oleh karena itu, semua praktisi yang mendalam dilarang mendiskriminasi, menyakiti, atau mengasingkan seorang praktisi yang mendalam yang gelap mulai sekarang. Semua praktisi yang mendalam yang gelap diharuskan untuk meletakkan kebencian mereka dan hidup dalam harmoni dengan tetangga baru mereka juga. Siapapun yang menyakiti praktisi mendalam lainnya tanpa alasan atau alasan yang baik akan dihukum sama. Seolah-olah alam semesta sendiri menghela nafas lega secara kolektif. Karena Yunce telah dikhianati oleh 3 wilayah dewa, dan telah kembali dengan wilayah ilahi utara di belakangnya, semua orang bahkan takut membayangkan pembalasan yang akan dia lakukan. Hal ini terutama berlaku untuk wilayah ilahi utara. Itu adalah kebencian seluruh wilayah ilahi yang telah terakumulasi selama 1.000.000 tahun. Sebagai pemenang, Yunce bisa mengangkat wilayah ilahi utara di atas semua wilayah ilahi lainnya hanya dengan kata-katanya. Dia bisa saja memberi mereka kebebasan mutlak untuk menginjak-injak semua wilayah dewa lainnya seperti yang telah mereka derita selama jutaan tahun. Namun, Guru Iblis tidak hanya memberi mereka status yang setara dengan praktisi mendalam di wilayah utara, namun dia bahkan menghentikan mereka untuk melampiaskan kebencian lurus mereka. Seharusnya tidak ada apapun di dunia ini yang dapat membebaskan para praktisi mendalam di wilayah utara dari kebencian mereka yang telah berlangsung jutaan tahun. Master Iblis yang memimpin mereka keluar dari kandang dan membalikkan nasib mereka, adalah satu-satunya pengecualian. Mau tak mau mereka merasa bersyukur padanya. Bahkan pembentukan penegak hukum tiba-tiba terasa jauh lebih bisa ditoleransi daripada sebelumnya. Praktisi dari 3 wilayah ilahi didorong untuk menikah dengan praktisi dari wilayah ilahi utara, tetapi hanya jika orang-orang yang terlibat benar-benar puas satu sama lain. Pernikahan paksa dianggap sebagai kejahatan serius.
Roh kayu adalah makhluk paling murni di alam semesta, dan merupakan anugerah dari Dewa Penciptaan kuno. Oleh karena itu, tindakan berburu roh kayu dianggap sebagai dosa yang tidak dapat diampuni. Siapapun yang melanggar aturan ini akan dijatuhi hukuman mati bersama sekte dan klan mereka, bahkan Kaisar Dewa pun tidak dikecualikan dari aturan ini. Burulah roh kayu, dan kamu akan mati. Jika roh kayu diketahui telah terbunuh dalam sebuah domain, semua orang mulai dari penguasa domain hingga Realm King sendiri akan dihukum berat. Larangan baru terhadap perburuan roh kayu hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan. Kaisar Dewa tidak hanya tidak dikecualikan dari kejahatan berburu roh kayu, tetapi semua orang mulai dari penguasa domain hingga raja kerajaan akan dihukum berat karenanya. Harsh bahkan tidak mulai menjelaskan aturan baru tersebut. Itu sangat bias dan mendukung roh kayu. Alam dewa selalu melarang perburuan roh kayu, tapi Yun Ce telah menyaksikan keefektifannya dengan kedua matanya sendiri. Seluruh keluarga kerajaan roh kayu telah dibantai karena alasan yang buruk. Yang pertama dari dua orang yang selamat, Helin telah menyelamatkan nyawanya. Yang kedua, Helin telah meninggalkan air matanya di dalam hatinya dan rela mengikat dirinya sebagai roh racun untuk selamanya. Dia juga satu-satunya orang yang menyaksikan kejatuhannya dari kasih karunia dan kembali ke sana secara keseluruhan. Setelah semua yang dilakukan ras roh kayu untuknya, tidak ada bias atau pembayaran yang dianggap terlalu berlebihan. Praktisi alam dewa yang mendalam dilarang melecehkan alam bawah. Terlebih lagi, tidak ada sekte atau praktisi mendalam yang diizinkan melakukan perjalanan ke planet alam rendah tanpa melapor ke Biro Penegakan terlebih dahulu. Fen Daoqi ditunjuk sebagai Kaisar Baru Alam Bulan Terbakar, Yan Wu ditunjuk sebagai Kaisar Baru Alam Iblis Yama. Dia akan memimpin alam iblis Yama dan alam bawahannya. Yan Tianxiao dianugerahi gelar Kaisar Yama Iblis yang bersemangat. Tablet peringatannya akan ditempatkan di Arden Devil Hall di kota Kaisar Yun, dan keturunannya akan menerima perlindungan langsung dari Kaisar Yun untuk semua generasi yang akan datang. Semua keturunan Kaisar Iblis Arden Yama akan dibebaskan dari kematian, bahkan jika mereka melakukan kejahatan yang pantas untuk itu. Saat Kaisar Qilin mengumumkan peraturan kepada setiap makhluk hidup di 4 wilayah ilahi. Di sebuah negara kecil bernama Eastern Frost di wilayah ilahi utara. Eastern Frost adalah sebuah negara kecil dan tidak penting yang terletak di dunia reruntuhan timur. Kekuatan negaranya juga tidak banyak berubah selama bertahun-tahun. Namun, statusnya telah meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya karena satu fakta kecil, dikabarkan bahwa Master Iblis telah tinggal di Eastern Frost untuk waktu yang singkat ketika dia pertama kali tiba di wilayah ilahi utara. Bahkan dikabarkan ia pernah meniduri putrinya, Dongfang Hanwei. Akibatnya, hampir tidak ada alam bintang menengah atau atas di 5 reruntuhan neter yang belum pernah mendengar tentang Eastern Frost hari ini. Selama beberapa bulan terakhir, tak terhitung banyaknya ahli, hegemoni, dan bahkan raja kerajaan yang mengunjungi negara kecil mereka dengan membawa hadiah besar. Mereka sangat rendah hati saat berada di hadapan Dongfang Hanwei. Itu adalah suatu kehormatan yang tidak pernah dibayangkan oleh negara mereka yang sederhana sejak didirikan, apalagi diterima. Saat ini, semua orang sedang menonton proyeksi Yun Ce dan mendengarkan Kaisar Qilin mengumumkan peraturan baru. Saat langit semakin gelap, upacara penobatan akbar yang belum pernah terjadi sebelumnya yang menghancurkan setiap adat istiadat dan tradisi akhirnya tampaknya mendekati akhir. Di tanah, Dongfang Hanwei, Putri Eastern Frost sedang menatap proyeksi tinggi di langit dan mengatupkan tangan di depan dadanya. Matanya tampak berkabut,
dan pikirannya seolah berada di mana saja kecuali di sana. Raja Eastern Frost diam-diam berjalan ke sisinya sebelum berkata, "Jika kamu bertanya padaku, kamu harus pergi. Pergilah ke wilayah ilahi selatan dan tunjukkan bahwa Anda memiliki keberanian untuk mengambil langkah pertama itu, tidak peduli seberapa jauh jaraknya. Jika tidak ada yang lain, saya tidak ingin putri saya jatuh ke kandang yang berbeda setelah wilayah ilahi utara baru saja lolos dari kandang mereka." Terjadi keheningan yang sangat lama. Ratu Iblis, Kaisar Dewa, Dewi Wanita, bahkan para penyihir agung hanya layak menjadi selir kekaisarannya. Pada akhirnya, Dongfang Hanwei menutup matanya dan sedikit menggelengkan kepalanya. Dia masih tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi jari-jarinya tanpa sadar mencengkeram batu giok putih bersih yang tergantung di depan dadanya. Dia akhirnya tidak mengambil langkah pertama itu. Yunce belum pernah kembali ke alam reruntuhan timur atau Frost Timur setelah dia meninggalkan 5 reruntuhan Nether, dan dia tidak akan pernah kembali. Bertahun-tahun kemudian, setelah Dongfang Hanwei mewarisi tahta dari ayahnya dan menjadi Raja Frost Timur yang baru, dia menjadi penguasa besar yang dikenal memerintah dengan adil, menyatukan rakyatnya, dan membantu negaranya menjadi makmur. Dia akan meminjam kehadiran Yunce yang tersisa dan mengubah Eastern Frost dari sebuah negara kecil menjadi negara sejati yang menempati salah satu sudut dunia. Dia tidak akan pernah menikah, dan dia akan tetap melajang bahkan sampai akhir hayatnya. Tidak hanya itu, setiap warga Eastern Frost tahu bahwa raja mereka mengenakan batu giok putih bersih di lehernya. Itu sangat normal, dan itu sama sekali tidak pantas untuk statusnya, tapi dia tidak pernah terlihat tampaknya. Bertahun-tahun kemudian, ketika dia menghembuskan nafas terakhirnya dan akhirnya meninggalkan dunia fana ini, batu giok itu akan pecah dan memperlihatkan sehelai rambut. Era baru, seperangkat aturan baru, dan Kaisar Agung sejati pertama dalam sejarah alam dewa. Ketika gambaran tatapan Yunce yang dingin dan tak henti-hentinya telah tercetak secara permanen ke dalam jiwa setiap praktisi realem dewa, ketika upacara penobatan besar akhirnya mencapai akhir, dan ketika proyeksi akhirnya lenyap dari langit, orang-orang tiba-tiba menyadari bahwa banyak hal telah terjadi. Biro penegakan telah dibentuk di dunia bintang mereka. Mereka bahkan mungkin berdiri tepat di samping penegak dan tidak pernah mengetahuinya. Tidak ada yang tahu seberapa dalam pengaruh Kaisar Yun. Tidak ada yang berani menebak. Apa yang mereka tahu adalah bahwa peraturan yang baru saja diumumkan akan menjadi perintah hidup baru mereka. Entah itu patuh, atau mati. Kenyataannya, Yunce sendiri tidak tahu seberapa besar pengaruhnya. Bagaimanapun juga, dia telah meninggalkan segalanya di sisi itu dalam perawatan Qi Wuyao. Namun, dia yakin Qi Wuyao belum menyelesaikan jaring yang akan menjalankan kendali mutlak atas semua alam bintang di 3 wilayah dewa. Secara fisik mustahil untuk mencapainya dalam waktu setengah tahun bahkan jika dia adalah dewa yang maha kuasa. Namun, pengungkapan Biro Penegakan yang ceroboh masih mencapai tujuan yang dimaksudkan. Itu melukiskan lapisan kegelapan tebal lagi di 3 wilayah dewa yang sudah mencekik. Sekarang hanya masalah waktu saja. Ketika penegak hukum bertambah kuat, dan jaring besar terbentuk sepenuhnya, Yunce dan Qi Wuyao akhirnya memiliki kendali penuh atas seluruh alam dewa. Yunce tidak akan membiarkan bahaya apapun menimpa Blue Pole Star lagi. Sama saja, Qi Wuyao tidak akan membiarkan bahaya apapun menimpa Yunce, bahkan jika kemungkinannya sangat kecil. Artinya, mulai sekarang, dia akan mengawasi semua jenius yang lahir di antara 4 wilayah dewa. Agak ironis,
Tetapi beberapa dunia bintang mengadakan perayaan besar setelah raja kerajaan mereka kembali ke rumah ketika Yun Ce sendiri tidak melakukan hal semacam itu setelah upacara penobatannya yang akbar. Apapun alasan perayaan ini, kelegaan karena lolos dari nasib buruk, atau kegembiraan karena munculnya era baru, wilayah ilahi utara jelas bukan satu-satunya wilayah dewa yang menyambut kehidupan baru. Tidak hanya itu, tindakan mereka menyesatkan beberapa dunia bintang dengan berpikir bahwa mereka akan dihukum jika tidak merayakannya setelah upacara penobatan akbar, sehingga satu perayaan bertambah menjadi 10, 10 bertambah menjadi 100, dan 100 bertambah ke setiap alam di 3 wilayah ilahi. Skala perayaannya juga tidak main-main. Yun Ce dipuja di setiap dunia bintang. Dunia raja yang dia musnahkan dikecam sebagai dunia orang berdosa, dan Kaisar Langit Surga Abadi yang dulu sangat dihormati disalibkan sebagai orang berdosa terburuk di alam dewa saat ini. Bahkan Raja Naga yang dulunya maha kuasa digambarkan sebagai naga jahat yang berhak dihukum oleh Kaisar Yun. Sungguh luar biasa bagaimana hal-hal tertentu seperti rumor bisa lepas kendali hanya dalam waktu singkat. Ketika bertahun-tahun telah berlalu, dan orang-orang di masa depan melihat kembali bagian sejarah ini, mustahil untuk mengatakan seperti apa catatan tertulis, sejarah resmi, akan terlihat seperti apa. Namun semua ini tidak penting bagi Yun Ce. Sejak dia muncul di kota Kaisar Yun dan melemparkan bayangannya ke seluruh alam dewa, matanya yang dingin dan gelap tidak pernah menyimpang dari arah Blue Pole Star. Ini memakan waktu terlalu lama, tapi setidaknya ini akhirnya berakhir. Permintaan terakhir Dewa Jahat, tugasku, akar dari semua malapetaka itu sendiri, dan segala sesuatu yang lain, akhirnya semuanya berakhir. Hanya tinggal 3 hari lagi sebelum ulang tahun ke-20 Yun Wuxin. Dia tidak sabar untuk kembali ke rumah.